Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Septa Nurfadila Tuael dengan NIM 2281060100. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar biologi fase F yang saya buat dengan judul enzim. Lebih spesifik lagi tentang praktikum enzim katalase untuk SMA. Di sini saya mengangkat mata pelajaran biologi kelas 12 semester 1 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran dengan jumlah pertemuannya 1 kali. Nah, di sini ada kompetensi awal, siswa dapat memahami struktur dan fungsi eh, biomolekul, terus struktur dan fungsi enzim, dan memahami konsep reaksi kimia dasar dalam biologi, serta memiliki kemampuan observasi, berpikir analisis dasar. Nah, di sini ada penguatan profil pelajar Pancasila juga dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, eh, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Selanjutnya di sini ada profil pelajar Pancasila juga kreatif, dan selanjutnya sarana prasarana yang diperlukan itu gawai atau laptop serta LKPD praktikum dan juga laboratori yang memadai. Nah, jumlah peserta didiknya ada 35 dalam kira-kira itu 35 dalam satu kelas. Nah, model pembelajaran atau model yang digunakan itu ada model inquiry based learning dan metode praktikumnya itu menggunakan dengan metode praktikum. Model pembelajaran inquiry ini dipilih karena mampu melatih peserta didik untuk mengembangkan sikap ilmiah serta memungkinkan mereka untuk menerapkan metode ilmiah yang sesuai karakter. Selanjutnya, di sini ada kompetensi inti. Nah, kompetensi intinya itu di sini ada pencapaian pembelajaran di mana pada akhir fase F ini peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi seperti transport membran, pembelahan sel, menganalisis keterkaitan struktur organ, sistem organ dengan fungsi serta kelainannya. Nah, terus gangguannya sistem organ tersebut, memahami fungsi enzim, mengenal proses metabolisme yang terjadi pada tubuh, serta memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan dan perkembangan, mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi dan motivasi teknologi biologi. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran itu satu, siswa dapat mendeskripsikan cara kerja enzim dan melaksanakan praktikum enzim katalase. Nah, di sini asesmen yang dilakukan itu ada 3, diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, asesmen diagnostik ini terdiri dari diagnosis non kognitif dan diagnosis kognitif. Keduanya dilaksanakan pada awal pembelajaran. Nah, formatif itu asesmen formatif yang dilakukan pada setiap akhir pertemuan sebagai post-test. Yang terakhir itu ada asesmen sumatif yang dilaksanakan pada akhir materi metabolisme 2 kali pertemuan. Selanjutnya, ini ada instrumen asesmen. Instrumen asesmennya ada asesmen keterampilan atau lembar pengamatan. Terus ada rubrik tes tertulis dan rubrik penilaian karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, yakni siswa dapat mendeskripsikan cara kerja enzim dan melaksanakan praktikum enzim katalase dengan skala atau interval nilai. Pendekatannya. Di sini juga ada pertanyaan pemantik seperti
Mengapa sepotong apel yang dipotong akan berubah warna lebih cepat dibandingkan dengan daging? Apakah berhubungan dengan enzim? Lalu bagaimana tubuh kita bisa mencerna makanan dalam hitungan jam, padahal secara kimiawi proses ini bisa memakan waktu berhari-hari? Nah, selanjutnya di sini ada pemahaman bermakna, ada sedikit pemahaman tentang enzim. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Dialokasikan waktu 2 jam pembelajaran atau sekitar 90 menit. Selanjutnya di sini ada kegiatan pembelajaran. Ada 3 kegiatan, yakni awal, inti, dan juga penutup. Nah, kegiatan pembuka itu seperti biasa, guru memberikan salam, mengecek kehadiran, mulai pembukaan kelas, dan mengondisikan sebelum pembelajaran, serta menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, langsung kegiatan intinya itu ada orientasi masalah dengan guru memberikan motivasi dan pertanyaan untuk memantik minat siswa. Nah, selanjutnya guru juga menayangkan video memberikan tentang materi enzim katalase. Dan pas merumuskan hipotesis dan pertanyaan, guru itu akan mengajak siswa berpikir, merumuskan hipotesis pada praktikum kali ini. Dan selanjutnya ada pengumpulan data. Guru membimbing siswa untuk melaksanakan praktikum katalase, dan selanjutnya siswa melaksanakan praktikum dari pengawasan guru. Selanjutnya ada analisis data, pembuktian hipotesis, siswa mempresentasikan hasil pengamatan, guru membuka forum diskusi, serta guru membimbing siswa berpikir kaitan hasil praktikum dengan hipotesis sebelumnya. Selanjutnya ini ada langsung menarik kesimpulan. Di sini guru akan mengajak siswa menarik kesimpulan dari kegiatan praktikum. Nah, yang terakhir itu penutup. Guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan tentang materi yang dipelajari hari ini, serta memberikan kesempatan untuk merefleksikan pembelajaran supaya terjadi evaluasi. Nah, guru memberikan evaluasi sebuah post-test pada peserta didik dan guru menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini ada refleksi pendidik dan peserta didik. Apakah saya memahami dengan jelas bagaimana proses enzim bekerja pada substratnya? Terus, apakah saya dapat menjelaskan enzim memiliki beberapa faktor pengaruh sesuai jenisnya? Selanjutnya, apakah saya dapat menjelaskan hubungan enzim dengan inhibitor? Nah, selanjutnya ini ada refleksi guru, kayak misalkan apakah pembelajaran enzim ini sudah efektif membantu siswa memahami proses aktivitas enzim? Apakah saya telah memberikan kesempatan bagi siswa untuk menggali pemahaman mereka? Dan sejauh mana siswa mampu menghubungi teori dan praktek dalam aktivitas enzim? Selanjutnya ada lampiran. Eh, Lampiran di sini ada sumber pembelajaran, ada sumber pembelajaran, di sini berupa link YouTube, ada pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial pengayaan ini berikan peserta didik yang belum mencapai ketuntasan KKM pada bab tertentu menggunakan berbagai metode yang diakhiri dengan penilaian untuk mengukur kembali tingkat ketuntasan belajar peserta didik. Pembelajaran remedial diberikan setelah peserta didik mempelajari satu atau beberapa bab tertentu diuji melalui ulangan harian. Nilai yang diperoleh peserta didik setelah remedial disalahkan adalah sebesar nilai KKM. Lampiran yang pertama di sini ada bahan bacaan siswa, serta lampiran kedua itu ada LKPD. Di sini ada daftar pustaka. Selanjutnya di sini ada lampiran pertama, yakni bahan bacaan siswa. Sebentar.
Sini ada bahan bacaan siswa tentang cara kerja enzim, pengertian dan prinsip kerja enzim. Yang pertama itu ada tadi spesifikasi, yang kedua itu pembentukan kompleks enzim substrat, yang ketiga itu penurunan energi aktivasi dari enzim. Selanjutnya ada bersifat tidak permanen dan bekerja di kondisi tertentu. Dan di sini ada mengalami denaturasi, prinsip kerja enzim mengalami denaturasi. Di sini juga ada tentang enzim katalasenya. Enzim katalase ini merupakan pertahanan sel terhadap zat beracun, khususnya hidrogen peroksida. Ciri khasnya itu mengandung gugus gugus hom- homo reaktif pada bagian protein mengikat atom besi yang berperan sebagai reaksi kimia. Ini bahan bacaan siswa. Selanjutnya di sini ada LKPD. Di sini LKPD-nya bisa berbentuk konvensional atau di disiplin biasa, atau bisa berupa ELKPD. Di sini judulnya tentang mengenal peran enzim dalam kehidupan sebagai katalis ajaib dalam tubuh. Next, di sini ada identitas LKPD-nya. Judulnya tadi mata pelajaran biologi untuk kelas 11 semester 1. Terus alokasi waktunya 2 kali jam pelajaran atau 45 menit. Penulisnya saya sendiri, Septanur Fadilah. Di sini ada capaian pembelajar yang tadi sudah dijelaskan. Terus di sini ada tujuan pembelajaran untuk menjelaskan pengertian enzim dan melakukan eksperimen sederhana dari enzim. Selanjutnya, di sini ada petunjuk penggunaan LKPD. Dari awal, bacalah tujuan pembelajaran LKPD, kerjakan bagian materi singkat untuk memahami konsep dasar tentang enzim, ada tugas mandiri, juga lakukan praktikum enzim katalase dengan berkelompok. Lalu setelah praktikum, jawab pertanyaan analisis dan gunakan bagian refleksi diri untuk menuliskan pemahaman tentang kegiatan yang kamu pelajari. Di sini ada tugas mandiri, yakni dengan menonton video link YouTube. Nanti siswa akan disuruh berdiskusi dengan teman sekelompok kecilnya untuk mempelajari atau pemahaman tentang enzim sebelumnya. Selanjutnya di sini ada Google Form yang harus dikerjakan. Ini bisa di-scan. Makanya saya bilang ini bisa dibuat LKPD karena ini bisa di-scan. Nanti tinggal masuk langsung ke Google Form-nya. Selanjutnya di sini ada bahan-bahan bahan-bahan untuk percobaan praktikum seperti ekstrak hati ayam atau kentang, terus larutan H2O2, air, es batu, pipet tetes, gelas ukur, korek api, cuka, soda kue, air panas, tabung reaksi, dan rak, termometer, lidi atau dupa, dan juga gelas kimia. Selanjutnya ada prosedur kerja, nanti ini yang akan dilakukan enzim katalase. Selanjutnya di sini ada lembar hasil pengamatan yang pastinya akan dikerjakan secara berkelompok. Siswa akan mengerjakan secara berkelompok, lalu nanti akan dikumpulkan di akhir pembelajaran. Selanjutnya di sini ada Google Form. Ini Google Form untuk mengumpulkan tadi lembar hasil pengamatan siswa serta menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi yang ada di bawah ini. Begitu saja presentasi dari saya mengenai tentang modul ajar biologi kelas 12 materi enzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.